Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya untukmu wahai ratu bidadari surga, untukmu wahai para wanita yang menjadi rinduan para surga. Ya, ada nasihat indah, ada kado istimewa yang Rasulullah SAW titipkan untukmu. Dan ketika kau dapatkan itu, semoga kiranya membuatmu semakin termotivasi, semakin bersemangat, dan semakin bersabar untuk menjalankannya. Yang mana karenanya jika engkau terima nasihat tersebut, kado istimewa tersebut, maka engkau mendapatkan kedudukan yang luar biasa, balasan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Bahkan kami para laki-laki harus bersusah payah untuk bisa mendapatkan keistimewaan tersebut. Nah, laki-laki itu ketika dia ingin memasuki pintu-pintu tersebut, setidaknya ada 4. Yang pertama itu adalah surga, pintu yang luar biasa, yang berada paling tinggi, yang ditempati oleh para nabi. Tentunya kami para pria tidak lagi bisa mendapatkannya, karena Nabi Muhammad sebagai penutup dari para nabi. Kemudian selanjutnya ada Siddiq. Yang selanjutnya ada pintunya atau juga bagi orang-orang Siddiq, orang yang sama sekali dia tidak pernah berdusta, selalu jujur dalam hidupnya. Dan itu berat. Yang kita tahu para sahabat saja hanya 1 orang yang mendapat gelar Siddiq tersebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka tentu ini juga luput dari kita para laki-laki. Kemudian ada pintunya orang-orang yang berjihad, berjihad fisabilillah, yang mereka bisa memasukinya, yaitu para syuhada. Dan ini mungkin kita harus lebih ekstra lagi untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir pintunya, ini yang mungkin bisa kita capai, itu pintunya orang-orang yang saleh. Pintunya orang-orang yang saleh, yang mungkin kita berusaha menjadi orang-orang yang saleh. Namun engkau wahai para bidadari surga, engkau wahai para ratu atau wanita-wanita yang diimpikan, dirindukan oleh surga, engkau mendapatkan kesempatan yang tidak kami dapatkan. Rasulullah pernah menyampaikan suatu nasihat, suatu pesan yang kiranya ini bisa menjadi obat yang membuat engkau semua menjadi merasa semangat lagi, kuat lagi, bisa bersabar dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan, dengan cemoohan-cemoohan, dan Anda tetap istiqomah dengannya. Apa pesan Nabi? Apa kado istimewa tersebut untuk engkau? Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat sakhraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi babin jannah si'ti." Rasulullah katakan dalam hadis ini, hadis yang mulia, hadis yang dia diriwayati oleh Imam Ahmad. Dikatakan dalam hadis ini, idza shalatil mar'ah khamsah. Kalau engkau wanita, seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktu artinya ini perkara yang wajib yang dilakukan. Dilakukan sholat 5 waktunya itu. Wa shamat sakhraha. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Ini perkara yang wajib semua. Sholat yang wajib, bukan sholat sunnah, bukan sholat duha, bukan sholat malam. Ini sholat wajib. Dia kerjakan sholat wajibnya. Kemudian apa?
dia kerjakan. Puasanya juga puasa wajib. Itu puasa bulan Ramadan. Bukan puasa sunnahnya, bukan puasa Senin Kamisnya, bukan puasa ini itu. Tidak. Artinya dua perkara ini yang dia memang setiap kita melakukannya. Kalau seorang wanita ini melakukannya, dia sholat 5 waktu, walaupun dia tidak sholat sunnah lainnya. Kemudian dia berpuasa bulan Ramadan, walaupun dia tidak puasa lainnya. Allahu Akbar. Kemudian apa lagi? Wahafizat farjaha. Dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Yang dia tidak selingkuh, dia tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan murka suaminya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa ata'at zaujah. Dia taati suaminya dalam perkara-perkara yang dibolehkan untuk dia taati. Wakilalah, lihat apa balasannya. Ketika 4 perkara ini dia lakoni, dia lakukan, maka balasan yang luar biasa yang Allah telah janjikan untuknya. Wakilalaha udkhulil jannata min ayyi babin minal jannah si'ti. Masuklah dari pintu mana saja dari surga itu yang engkau inginkan, yang engkau hendaki. Pintu surga ada 8. Dan wanita yang melakukan 4 perkara ini saja sudah cukup baginya untuk bisa memilih dari pintu mana yang dia inginkan. Luar biasa. Coba perhatikan. Mungkin ini terlihat sederhana. Mungkin ini terlihat sesuatu yang biasa. Semua orang bisa lakukan dari para wanita. Hanya sekedar dia cukup menjaga sholat 5 waktunya. Yang mana sholat 5 waktu bagi wanita itu adalah perkara yang cukup berat dia lakukan. Karena di sana mereka ada masa, ada waktu di mana mereka tidak boleh sholat. Mereka sebulan sekali itu ada waktu yang mereka datang bulan atau haid yang membuat mereka bisa meninggalkan sholat. Dan itu dia yang lebih tahu apakah dia mengerjakan atau tidak. Nah, karena dia bisa aja mengatakan ketika ada orang lihat, dia katakan, nah, aku nggak sholat karena lagi haid. Dia yang tahu dengan Allah. Maka itu dia beratnya di sana. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nantinya penjelasan dari hadis ini, insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya buat Anda para wanita, para ummahat, para ratu bidadari surga. Kita tadi membahas yang pertama, yaitu menjaga sholat untukmu. Engkau hanya sekedar menjaga sholat 5 waktumu saja. Allah telah siapkan balasan yang besar untukmu. Kenapa? Karena cobaan godaanmu untuk meninggalkan sholat itu cukup besar. Dan pada asalnya engkau hanya cukup mengerjakan sholat di dalam rumahmu. Berbeda dengan kami, para laki-laki yang diwajibkan, ada kewajiban bagi kami untuk menghadiri sholat di masjid. Yang bisa jadi ada orang yang jauh dari masjidnya, tapi dia memiliki kewajiban untuk menghadiri sholat di masjid, menghadiri sholat Jumat dan lain sebagainya. Tapi engkau tidak, engkau berbeda, engkau istimewa. Engkau Allah berikan balasan yang luar biasa yang tidak kami dapatkan. Menjaga sholat 5 waktu. Dan engkau lebih tahu, hafidhu ala sholat. Engkau lebih tahu menjaga sholatmu dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau laki-laki mungkin orang-orang bisa mengklaim, bisa menghukumi dia tidak sholat. Karena dia tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah berjamaah. Bisa. Tapi perempuan tidak. Istimewanya mereka. Dan mereka bisa mengerjakan sholatnya itu di tepat waktunya. Dan cukuplah orang-orang yang menyesali, terutama para wanita, yang dia celaka karena sering sekali melalaikan waktu sholatnya. Seringkali melalaikan, meninggalkan waktu sholat. Dan ini tentunya harus diperhatikan bersama. Dalam perkara menjaga sholat yang 5 waktu. Maka berusaha sebisa mungkin. Mungkin engkau memiliki banyak kerjaan yang harus engkau kerjakan, mengurusi rumah dan lain sebagainya, tapi tetap usahakan agar kiranya menjaga sholat yang 5 waktu tersebut. Nah, kemudian yang kedua, wasamat sahraha.
sholat, puasa di bulan Ramadan. Berpuasa wajib. Ya tentu engkau juga di dalam bulan puasa itu ada waktu yang tidak bisa melakukan puasa. Dan itu ada uzur bagimu. Dan engkau laksanakan sebagaimana engkau biasa lakukan di bulan Ramadan. Bukan dituntut untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, tidak. Hanya sekedar kau jaga kewajibanmu berpuasa di bulan Ramadan, maka engkau juga mendapatkan tiket tersebut, kado yang istimewa tersebut. Kemudian yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga iffahnya, marwahnya sebagai wanita. Ini tentu berat ya. Karena untuk zaman saat ini wanita seolah-olah berlomba-lomba keluar dari rumahnya menjadi wanita-wanita karir katanya. Padahal kalau kita lihat hakikatnya dia menjadi wanita-wanita kurir yang menjalankan tugas-tugas yang diminta untuknya. Dia keluar dari fitrahnya, wanita itu fitrahnya dia lebih senang di rumahnya, mengurusi anaknya. Dan itu yang mendapatkan balasan luar biasa dari Allah. Namun inilah tantangan dia sebagai seorang wanita. Tantangan yang besar bagaimana dia bisa tetap merasa bangga, tetap merasa bahwasanya statusnya sebagai ibu rumah tangga adalah status yang tinggi. Bukankah dikatakan di sana prestasi wanita yang luar biasa adalah ketika dia mampu mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang sukses dengan dunia dan akhiratnya. Itu dia cita-cita terbesar seorang wanita, prestasi yang tinggi. Nah, jadi ketika dia mampu menjaga kehormatannya sebagaimana wanita-wanita dulunya di masa para sahabat. Ada seorang sahabiah yang datang kepadanya yang melaporkan bahwasanya orang tuanya sedang sakit keras. Orang tuanya sedang sakit keras. Sehingga dia tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Dia katakan sama utusan tersebut, suamiku tidak di rumah. Dan aku tidak bisa keluar untuk menjemput atau juga untuk menemui orang tuaku. Yang ini juga termasuk poin yang keempat, yaitu taat kepada suami. Dan juga menjaga kehormatan suami. Nah, datang hari yang kedua katakan bahwasanya orang tuanya sudah sakit keras, sudah sekarat. Dia kembali mengatakan bahwasanya suamiku belum pulang dari bepergian dan aku belum dapat izin untuk keluar rumahku. Datang hari yang ketiga dikatakan orang tuamu telah meninggal dunia. Datanglah untuk melihat pemakamannya atau untuk berbakti terakhir kali kepadanya. Maka dia kembali dengan menangis. Dia katakan suamiku belum pulang dan aku belum mendapatkan izin untuk keluar rumah. Maka mendengar atau melihat bagaimana sikap wanita ini, laki-laki atau juga utusan ini melaporkan kepada Rasulullah. Dia katakan bahwa wanita ini dia tidak mau menjumpai orang tuanya dari keadaan sakit sampai dia meninggal. Maka apa? Nabi tersenyum ketika itu. Nabi katakan, ketahuilah sesungguhnya baktinya kepada suaminya, ketaatannya kepada suaminya membuat orang tuanya masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Coba lihat wanita yang saleha ini ternyata bisa membuahkan manfaat bahkan untuk orang tuanya. Ini yang dikatakan juga di sana, ketika seseorang itu memiliki 2 orang atau 3 orang anak wanita, dia didik dengan sebaik-baiknya pendidikan, kemudian sampai dia menikah, maka itu akan menjadi tiketnya menuju surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah di pembahasan kita yang terakhir setelah beberapa jeda berikut ini.
Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya buat Anda, para wanita, ummahat, para ratu bidadari surga. Kita kembali mengambil pelajaran dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang pesan atau kado istimewa untukmu. Bagaimana di sana digambarkan ketika engkau benar-benar berpegang teguh dengan pesan yang Nabi sampaikan tadinya. Yang mana yang keempat tadi adalah al-ta'at zawjah. Dia mentaati suaminya. Yang pertama dia jaga salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya atau kemaluannya, kemudian dia taati suaminya. Taat kepada suami ini tentunya kita harus paham, ketaatan tersebut adalah ketaatan yang tidak bermaksiat kepada Allah. Karena apa? La ta'atal makhluk li maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Maka ketika sesuatu itu adalah perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka lakukan apapun itu. Termasuk masalah makanan, termasuk masalah pakaian, termasuk masalah kebersihan, dan lain sebagainya. Ketika engkau telah berusaha untuk selalu menjadi wanita yang taat kepada suaminya, berbakti kepada suami, dan suamimu ridho kepadamu, maka ketahuilah, surga adalah hak mutlakmu. Surga adalah sesuatu yang jelas engkau akan dapatkan nantinya ketika engkau mati dan suamimu ridho kepadamu. Maka cobalah berusaha. Dan jelas dikatakan bahwasanya jalan mudahmu, atau dikatakan tolmu menuju surga itu adalah ada pada suami. Unzuri aina anti minhu. Rasulullah pernah berpesan kepada salah seorang sahabiah, yang mana dia bertanya, unzuri aina min. Coba lihatlah engkau bagaimana engkau di hadapannya. Hal huwa jannatuki au naruki. Apakah dia itu adalah surgamu atau nerakamu? Maksudnya apa? Engkau bisa mendapatkan dia sebagai surgamu atau sebaliknya menjadi pintu-pintu neraka yang terbuka lebar untukmu. Oh, cobalah berusaha. Cobalah sebisa mungkin, semaksimal mungkin agar menjadikan dia benar-benar jalanmu untuk surga. Ya, mungkin kau berat untuk merasakannya, untuk menghadapinya. Ketika engkau harus terus mengalah dan terus mengalah. Ketika engkau dituntut ini dan itu. Ketika engkau dipaksa melakukan sesuatu yang sebelumnya engkau tidak pernah melakukannya. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin selama ini engkau tidak kerjakan. Seperti mencuci, memasak, mengurus anak dan lain sebagainya. Yang engkau mungkin bekerja sampai 24 jam bahkan. Tapi cobalah. Jadikan pengorbanan-pengorbanan tersebut benar-benar berbuah manis. Mendapatkan balasan yang telah Rasulullah sampaikan. Ketika engkau benar-benar menjalaninya, menjadikan ibadah pernikahanmu, rumah tanggamu sebagai ladang pahalamu, maka ketika itu pula engkau mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Ketika kau dapati mungkin suamimu orang yang pemarah, suamimu orang yang kasar, suamimu tidak romantis sebagaimana yang kau lihat di tayangan-tayangan televisi, maka coba jadikan dia sebagai ladang untuk pahalamu. Sebagaimana ada kisah lainnya, seorang wanita yang mengadukan kepada seorang syekh atau orang bijak, katakan di sana, dia mengadukan dia ingin mendapatkan tips atau mendapatkan cara kiat bagaimana menundukkan suaminya yang garang, yang selalu marah, yang selalu kasar kepadanya. Dia ingin bisa dapat bujangan atau juga dapat tip kiat bagaimana menaklukkan suaminya. Maka sang syekh ini mewasiatkan agar dia pergi ke hutan memberi makan atau agar bisa mendapatkan kumisnya macan. Maka dia berusaha. Datang hari pertama dia memberikan makanan dari jauh, diambil oleh macan itu. Hari kedua, hari ketiga, sampai dia bisa memberi makan macan itu langsung dari tangannya ke mulut si macan.
Lalu sampai dia bisa bermanja-manjaan dengan macan tersebut dan dia cabut kumisnya. Maka dia berikan kepada Syekh ini. Maka dia katakan, ini Syekh sudah dapatkan kumis dari macan tersebut. Dan lalu bagaimana caraku untuk menelepon suamiku? Maka apa yang dikatakan Syekh tersebut? Wah ibu, kalaulah macan yang tidak punya akal saja bisa kau taklukkan dengan kesabaran, dengan kelemah lembutanmu, bagaimana dengan suamimu? Maka jauh lebih mudah bagimu menaklukkannya daripada hewan yang buas tersebut. Maka wanita ini tersadar. Itu dia. Butuh kesabaran, butuh pengorbanan, butuh doa. Maka bantulah hal-hal tersebut dengan keikhlasan. Minta agar kiranya Allah jadikan ini sebagai amal ibadahku. Jadikan ini sebagai cara mudahku mendapatkan surgamu. Nah, mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari Nabi, pesan cinta atau pesan kado istimewanya tersebut betul-betul bisa membuat kita, khususnya buat Anda para wanita, para istri, para ibu rumah tangga yang mungkin futur, mungkin lemah semangat Anda, atau mungkin Anda merasa tidak lagi sanggup, tidak lagi tahan melihat banyaknya cobaan, godaan, melihat banyaknya hal-hal yang bisa merusak rumah tangga. Maka cobalah bersabar, karena hidup hanya sebentar. Dan mudah-mudahan sabar yang sebentar ini menjalani kehidupan rumah tangga yang mungkin terasa berat ketika nahkoda atau juga kepala rumah tangganya yang kurang pandai dalam membawa kapal tersebut. Maka Anda sebagai awak kapal, sebagai orang yang dikemudikan, maka mudah-mudahan dengan bersabarnya, berdoanya Anda terus berbuat baik kepadanya, kiranya Allah gerakkan, putar balikan hati sang suami sehingga menjadi baik melalui doa-doa yang Anda panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah selalu menjaga rumah tangga kita, keluarga-keluarga kita selalu dalam kebaikan dan sehingga nantinya bisa berkumpul di surganya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.